Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi Teorema Fermat dan Teorema Wilson. Teorema Fermat. Teorema 6.1. Jika FPB antara A dan M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari suku-suku barisan A, 2A, 3A, sampai M-1A adalah suatu permutasi dari suku-suku barisan 1, 2, 3, sampai M-1. Contoh, 4 kongruen 4 modulo 7. A sama dengan 4 dan M sama dengan 7. FPB antara 4 dan 7 sama dengan 1, maka berakibat jika kita ambil A, yaitu A-nya sama dengan 4, 4 kongruen 4 modulo 7. Nah, kita ambil 2A, 2 kali 4 sama dengan 8, 8 kongruen 1 modulo 7. Kita ambil 3A, 3 kali 4, 12, 12 kongruen 5 modulo 7. Kita ambil 4A, 4 kali 4, 16, 16 kongruen 2 modulo 7. Kita ambil 5A, 5 kali 4, 20, 20 kongruen 6 modulo 7. Kita ambil 6A, 6 kali 4, 24, 24 kongruen 3 modulo 7. Nah, tampak pada 6 kongruen tersebut memuat residu-residu terkecil modulo 7, yaitu residunya 4, 1, 5, 2, 6, dan 3. Jika diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menariknya, dari teorema 6.1, apabila keenam persamaan dikali akan menghasilkan angka kongruen modulo 7, yaitu keenam persamaannya 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, 24 kongruen 3 modulo 7. Keenam persamaan ini kita kali, sehingga menghasilkan 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24 kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Langkah selanjutnya, kita urutkan angkanya dari yang terkecil, yaitu 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24 kongruen 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7. Nah, karena pada ruas kiri angkanya adalah kelipatan 4, sehingga 4-nya dapat dikumpulkan menjadi 4 pangkat 6 dikali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruen 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7. Langkah selanjutnya, karena 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sama dengan 6 faktorial, sehingga persamaannya dapat disederhanakan menjadi 4 pangkat 6 kali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. Karena pada ruas kiri dan ruas kanan memiliki angka yang sama, yaitu 6 faktorial, sehingga persamaannya dapat disederhanakan menjadi 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Sehingga terbukti apabila keenam persamaan dikali akan menghasilkan angka kongruen modulo 7. Nah, di sini ada latihan untuk mempertajam pemahaman teman-teman. Nomor 1, tunjukkan 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Nomor 2, tunjukkan 3 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Teorema 6.2. Jika P suatu bilangan prima dan FPB antara A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Contoh, 4 kongruen 4 modulo 5. A sama dengan 4 dan P sama dengan 5. Maka berakibat A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Kita substitusi A dan P-nya, sehingga menjadi 4 pangkat 5 kurang 1 kongruen 1 modulo 5.
4 pangkat 4 kongruen 1 modulo 5. 4 pangkat 4 itu 256. 256 kongruen 1 modulo 5, sehingga terbukti jika P suatu bilangan prima dan FPB antara A dan P sama dengan 1, maka berakibat A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Untuk mempertajam pemahaman teman-teman, bisa mencoba soal latihan. Tunjukkan 2 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Teorema 6.3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P. Contoh, 4 pangkat 5 kongruen 4 modulo 5. 4 pangkat 5 itu 1024, sehingga 1024 kongruen 4 modulo 5. Contoh penggunaan teorema Fermat dalam menentukan sisa hasil bagi. Berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11? Penyelesaian. Menurut teorema Fermat, 5 pangkat 11 kongruen 5 modulo 11. Persamaan ini dapat kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi 5 sehingga menghasilkan 5 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Kita kembali ke soal. 5 pangkat 38 kongruen X modulo 11. 5 pangkat 38 dapat kita rubah bentuknya menggunakan aljabar yang telah kita pelajari menjadi 5 pangkat 10 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 8 kongruen X modulo 11. 5 pangkat 8 dapat kita rubah bentuknya menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 4, sehingga bentuk soalnya menjadi 5 pangkat 10 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 kongruen 1 3 pangkat 4 modulo 11. Sehingga 1 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 4 kongruen X modulo 11. 1 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 4 itu adalah 81. 81 kongruen X modulo 11, sehingga 81 sama dengan 7 kali 11 ditambah 4. Maka X sama dengan 4. Jadi sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11 adalah 4. Teorema 6.4. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan, sedemikian hingga A pangkat P kongruen A modulo Q dan A pangkat Q kongruen A modulo P, maka berlaku A pangkat P dikalikan Q kongruen A modulo P dikalikan Q. Contoh, 4 pangkat 2 kongruen 4 modulo 3 dan 4 pangkat 3 kongruen 4 modulo 2. A-nya sama dengan 4, P sama dengan 2, dan Q sama dengan 3. Sesuai syarat, maka berlaku A pangkat P dikalikan Q kongruen A modulo P kali Q, yaitu 4 pangkat 2 kali 3 kongruen 4 modulo 3 dikali 2, sehingga 4 pangkat 6 kongruen 4 modulo 6. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan teorema Wilson. Baik, selanjutnya kita masuk ke teorema Wilson. Teorema 5.5. Jika P suatu bilangan prima, kekongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P negatif 1. Misalkan R adalah suatu solusi dari pengkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, maka R pangkat 2 kurang 1 kongruen dengan 0 modulo P. X pangkat 2 kongruen 1 modulo P itu kita substitusikan jadi R positif 1 dan R negatif 1 kongruen dengan 0 modulo P. Pengkongruenan terakhir ini berarti P habis membagi R positif 1 dan R negatif 1. Karena P suatu bilangan prima, maka diperoleh sebagai berikut. P habis membagi R positif 1 dan R negatif 1, atau P habis membagi R negatif 1. R positif 1 kongruen dengan 0 modulo P, atau R negatif 1 kongruen dengan 0 modulo P. R kongruen dengan min 1 modulo P, atau R kongruen 1 modulo P. R kongruen dengan P
P negatif 1 modulo P atau R kongruen dengan 1 modulo P. Kenapa itu dia jadinya P min 1 modulo P? Karena residunya harus kecil daripada modulunya. Karena R suatu solusi dari pengongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P, R adalah residu terkecil modulo P. Jadi, 1 dan P min 1 adalah solusi dari X pangkat 2 kongruen 1 modulo P. Bukti lain yang mudah apabila P min 1 dan 1 masing-masing disubstitusikan pada X dalam pengkongruenan X pangkat 2 kongruen 1 modulo P. Kita bisa lihat di contoh 5.6. Perhatikan himpunan-himpunan residu terkecil modulo 7. Slide 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Solusi dari 2X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 4. Karena 7 ditambah 1 itu 8. 8 habis membagi 2 dan hasilnya 4. Solusi dari 3 kongruen 1 modulo 7 adalah 5. Karena 7 ditambah 1 itu 8. 8 belum bisa habis membagi 3. Maka 7 ditambah 8 15. 15 baru bisa habis membagi 3. Hasilnya adalah 5. Maka solusinya 5. Solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7 adalah 2. Karena 7 ditambah 1 itu 8. 8 habis membagi 4 yaitu 2. Solusi dari 5X kongruen dengan 1 modulo 7 adalah 3. Karena 7 ditambah 1 8. 8 belum bisa habis membagi 5. Lalu 7 ditambah 8 itu 15. 15 bisa habis membagi 5 dan hasilnya adalah 3. Solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7 adalah 6. Karena 7 ditambah 1 itu 8 belum bisa habis membagi 6. Lalu 7 ditambah 8 itu 15. 15 juga belum bisa habis membagi 6. 7 ditambah 8 itu 15. 15 juga belum bisa habis membagi 6. Lalu 7 ditambah 15 itu hasilnya 22. 22 belum bisa habis membagi 6. Terus ditambah lagi 7 ditambah 22 hasilnya 29. 29 belum bisa habis membagi 6. Lalu 7 ditambah 29 hasilnya 36. 36 bisa membagi habis 6 dan hasilnya 6. Tampak dari pengkongruenan tersebut bahwa jika A elemen T, maka solusi AX kongruen dengan 1 modulo 7 adalah anggota T pula. Dapat diperiksa pula A B elemen T dengan A tidak sama dengan 1 modulo 7, maka B tidak sama dengan 1 modulo 7. Dengan A, B elemen T yang merupakan solusi berturut-turut dari AX kongruen dengan 1 modulo 7, BX kongruen 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi dari AX 1 modulo 7 dan BX kongruen dengan 1 modulo 7 berturut-turut adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 6. Hal ini merupakan penerapan dari teorema berikut. Misalkan A aksen kongruen dengan B aksen modulo P, maka A aksen kongruen dengan A B aksen kongruen 1 modulo P. Ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. A aksen B kongruen AB aksen B kongruen B modulo P dengan 1, 2 sampai dengan P min 1. A kongruen dengan B modulo P sebab B aksen B kongruen 1 modulo P. Jadi pernyataan 1 itu terbukti. Bagian pernyataan kedua dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, yaitu X kongruen dengan 1 modulo P, maka solusinya ialah A aksen sama dengan 1, sehingga jika A aksen kongruen dengan A modulo P, jika A sama dengan P min 1, yaitu P min 1 X kongruen dengan 1 modulo P. Jadi, min X kongruen 1 modulo P
X kongruen dengan min 1 modulo P, X kongruen dengan P min 1 modulo P. Jadi, jika A aksen sama dengan P min 1, maka A aksen kongruen dengan A modulo P. Ini ada catatan, jika bilangan bulat A merupakan solusi dari pengkongruenan linear AX kongruen 1 modulo M, dikatakan bahwa A aksen merupakan inverse dari A modulo M. Kita masuk ke contoh 5.7. Pandangan pengkongruenan AX kongruen 1 modulo 11 dan A aksen adalah solusinya, sehingga A aksen 1 kongruen 1 modulo 11. Maka hubungan A aksen dan A aksen tampak pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel A aksen dan A aksen. Di sini tabelnya terdiri dari 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tabel A aksennya 1, 6, 4, 9, 2, 8, 7, 5, 10. A aksennya itu 1 semua. Kenapa A aksen kita peroleh 1? Karena dari rumus N habis membagi A kurang B, yaitu dimana yang 2 ditambah, dia kan karena modulonya A X kongruen 1 modulo 11. Nah, 2 ditambah 6, 12, dikurang 1 itu 11. 3 dikali 4 itu 12, dikurang 1 itu 11. 5 dikali 9 itu 45, 45 dikurang 1 itu 44. 44 habis membagi 11. 6 dikali 2 itu 12, 12 dikurang 1 itu 11. 7 dikali 8 itu 56, 56 dikurang 1 itu 55, 55 habis membagi 11. 8 dikali 7 sama tadi, kayak 7 kali 8, 9 dikali 5, 45, 45 kurang 1 itu 44, 44 habis membagi 11. 10 dikali 10 itu 100, 100 dikali 100 dikurang 1, 99, 99 habis membagi 11. Hasil kali pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen modulo 11 dengan 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini kita peroleh 2 kali 6 kongruen 1 modulo 11, 3 kali 4 kongruen 1 modulo 11, 5 kali 9 kongruen 1 modulo 11, 7 kali 8 kongruen 1 modulo 11. Kenapa kita tidak tuliskan semua yang ada pada tabel sebelumnya tadi? Karena seperti 2 kali 6 itu hasilnya sama dengan 6 kali 2. 5 kali 9 hasilnya sama dengan 9 kali 5, 7 kali 8, dan 8 kali 7 itu sama hasilnya. Jadi kita ambil 4 unsur aja. Jadi hasil perkalian semua bilangan pada ruas-ruas kiri dan kongruen dengan modulo 11 dengan 1 pula itu 2 dikali 6 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 9 dikali 7 dikali 8 kongruen dengan 1 modulo 11. Dapat jika kedua ruas dikalikan 10, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Itu 1 dikali 2 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 kongruen 10 modulo 11. Jadi 10 faktorial kongruen 10 modulo 11. Jadinya 10 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 11. Kenapa min 1? Karena bisa diresidu 10 min 11. Contoh tadi itu merupakan suatu cara untuk membuktikan teorema Wilson berikut ini. Teorema 5.7. Jika P suatu bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Buktinya, menurut teorema 5.6, kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai dengan P min 2. Sedemikian sehingga
A aksen kongruen 1 modulo P dan terdapat setengah P min 3. Pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Nah, dari barisan ini kita peroleh setengah P min 3 untuk mengetahui banyaknya pasangan bilangan yang kongruen dengan modulo P dengan 1. Jika ruas-ruas kiri dari setengah P min 3 kekongruenan modulo P tersebut dikalikan, maka hasil kalinya akan kongruen modulo P dengan 1 pula seperti berikut. 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sampai dengan P min 2 kongruen dengan 1 modulo P. Setelah itu kita kalikan dengan P min 1. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai dengan P min 2 dikali P min 1 kongruen dengan P min 1 modulo P. Jadinya P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Barisan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai P min 1 itu merupakan P min 1-nya. P min 1 faktorialnya. Sebagai contoh, diambil P sama dengan 13, maka kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai dengan 11, sehingga terdapat 5 pasang bilangan-bilangan itu yang hasil kalinya kongruen modulo 13 dengan 1 seperti berikut. 2 dikali 7 kongruen dengan 1 modulo 13, 3 dikali 9 kongruen 1 modulo 13, 4 dikali 10 kongruen dengan 1 modulo 13, 5 dikali 8 kongruen 1 modulo 13, 6 dikali 11 kongruen 1 modulo 13. Hasil kali ruas-ruas dari 5 kekongruenan ini sebagai berikut. 2 dikali 7 dikali 3 kali 9 dikali 4 kali 10 dikali 5 kali 8 dikali 6 kali 11 kongruen dengan 1 modulo 13. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai dengan 11 dikali 12 kongruen dengan 12 modulo 13. Jadi di sini jadinya 12 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 13. Konvers dari teorema Wilson juga benar sebagai berikut. Apabila P min 1 kongruen dengan min 1 modulo P, maka P suatu bilangan prima. Andaikan P bukan bilangan prima, maka P sama dengan A kali B dengan A, B bilangan-bilangan bulat positif dan A tidak sama dengan 1 atau A tidak sama dengan P, maka A habis membagi P dan P min 1 besar dari A karena P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P, maka P habis membagi P min 1 faktorial ditambah 1. Karena A habis membagi P, maka A habis membagi P min 1 faktorial ditambah 1. Karena P min 1 besar dari A, maka A merupakan salah satu faktor dari P min 1 faktorial. Sehingga A habis membagi P min 1 faktorial. Mengingat A habis membagi P min 1 faktorial ditambah 1 dan A habis membagi P min 1, maka A habis membagi 1. Diperoleh suatu kontradiksi karena A tidak sama dengan 1 sehingga pengandaian tersebut tidak benar. Jadi P adalah suatu bilangan prima. Jika teorema Wilson dan konversnya dituliskan bersama-sama, kita peroleh sebagai berikut. Syarat perlu dan cukup agar P suatu bilangan prima adalah P min 1 faktorial sama dengan min 1 modulo P. Hal tersebut dapat ditulis sebagai berikut. P suatu bilangan prima apabila dan hanya apabila P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Berikut ini sebuah contoh penggunaan teorema Wilson untuk menyelesaikan pengkongruenan kuadrat seperti dalam teorema berikut. Di sini pada teorema 5.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, pengkongruenan
X pangkat 2 ditambah 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi apabila hanya bila P kongruen 1 modulo 4. Bukti, misalkan A adalah suatu solusi dari X pangkat 2 ditambah 1 kongruen 0 modulo P, maka A pangkat 2 kongruen min 1 modulo P dan FEB A dan P sama dengan 1 karena FEB A dan P sama dengan 1 menurut teorema Fermat, maka diperoleh sebagai berikut. A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P dalam kurung A pangkat 2 pangkat setengah P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Jadi kita masukkan nilainya min 1 pangkat setengah P min 1 kongruen dengan 1 modulo P dan lalu lalu min 1 pangkat P min 1 per 2 kongruen dengan 1 modulo P. Bilangan prima berbentuk 4K tambah 3 tampak tidak memenuhi sebab akan didapatkan berikut ini. Min 1 pangkat 2K tambah 1 kongruen 1 modulo P dengan mensubstitusikan PK tambah 3 ke dalam P. Jadinya min 1 kongruen dengan 1 modulo P, yaitu P habis membagi 2. Jelas salah karena P adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima P berbentuk PK tambah 1, yaitu P kongruen dengan 1 modulo 4. Untuk sebaliknya, dibuktikan sebagai berikut. Perhatikan bahwa P min 1 kongruen dengan min 1 modulo P, P min 2 kongruen dengan min 2 modulo P. P ditambah 1 per 2 kongruen dengan min P min 1 per 2 modulo P. Dan P min 1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dengan P min 1 per 2 dikali P ditambah 1 per 2 sampai dengan P min 2 dikali P min 1. Maka P min 1 faktorial kongruen dengan 1, 2, 3. Maaf, P min 1 faktorial kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dengan P min 1 per 2 dikali min P tambah 1 per 2 sampai dengan min 2 dikali min 1 modulo P. Lalu P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 pangkat P min 1 per 2 dikali 1 dikali 2 dikali 3 sampai dengan P min 1 per 2 pangkat 2 modulo P. P min 1 faktorial kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dengan P min 1 per 2 pangkat 2 modulo P sebab P sama dengan 4K tambah 1 untuk suatu bilangan positif K sehingga min 1 pangkat P min 1 per 2 sama dengan 1. P min 1 faktorial kongruen dengan dalam kurung P min 1 per 2 faktorial pangkat 2 modulo P. Mengingat teorema Wilson bahwa P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P, maka min 1 kongruen dengan P min 1 per 2 faktorial pangkat 2 modulo P. Hal ini berarti P min 1 per 2 faktorial pangkat 2 memenuhi pengkongruenan X pangkat 2 tambah 1 kongruen 0 modulo P. Jadi, pengkongruenan itu mempunyai solusi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh 5.8. Selesaikan pengkongruenan X pangkat 2 ditambah 1 kongruen dengan 0 modulo 13. Nah, di sini, karena 13 adalah bilangan prima berbentuk 4K tambah 1, pengkongruenan tersebut mempunyai solusi berikut. 13 dikurang 1 per 2 faktorial itu sama dengan 6 faktorial, sama dengan 720, kongruen dengan 5 modulo 13. Kita dapat periksa kebenarannya dengan mensubstitusikan 5 pada X dari pengkongruenan tersebut. Tadi kongruennya X pangkat 2 tambah 1, jadi 5 pangkat 2 tambah 1 itu sama dengan 26.
Nah, di sini 52 tambah 1 sama dengan 26. 26 itu habis membagi 3, maka kongruen dengan 0 modulo 13. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.